Selamat pagi, Ibu. Apa kabarnya? Baik-baik. Nampak dari mukanya semua cerah-cerah. Nah, baik. Sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, saya minta kepada Bapak, kepada siswa KGOPD untuk membawa kita di dalam doa. Ya Ibu, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Selesai. Baik, terima kasih. Sekarang saya mau mencek kehadiran dari anak-anak kami semua. Bagaimana ketua kelas? Apa hari ini semua hadir? Hadir, Bu. Hadir semua, Bu. Ya. Baik, terima kasih. Sungguh luar biasa motivasinya untuk hadir di dalam kelas belajar. Nah, baik. Sebelumnya dulu saya lihat masih ada muka yang murung-murung. Silakan dulu senyum di samping kiri, kanan, belakang. Ya, Ibu. Udah sempat nonton SpongeBob tadi, Bu Guru. Masih sempat habis, sempat berangkat sekolah. Baik. Nah, pada hari ini anak-anak yang menjadi materi kita yang kita pelajari yaitu tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Dan sebelumnya ada beberapa tujuan dari materi kita pada hari ini, yaitu yang pertama, nah ini dia anak-anak yang kita pelajari pada hari ini. Ini adalah materi kita dan ini adalah tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita masuk pada materi, Ibu mau menyampaikan yang menjadi tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan organ-organ penyusun tumbuhan. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis hubungan setiap organ-organ tumbuhan dengan tepat. Yang berikutnya, peserta didik dapat menjelaskan apa itu organ vegetatif. Dan yang terakhir, yaitu peserta didik dapat menjanjikan data berdasarkan hasil pengamatan struktur penyusun tumbuhan. Nah, sebelumnya, sebelum kita teruskan, saya mau bertanya kepada anak-anak. Materi minggu lalu, sebelum masuk kita ini, kira-kira ada yang masih ingat? Ada, Bu, usaha dan pesawat sederhana. Iya, bagus. Anak kami Marni sangat luar biasa, masih mengingat apa materi minggu lalu. Seterusnya, masuk kita pada materi yaitu organ penyusun tumbuhan. Nah, di sini kita tahu apa itu yang kita pelajari dulu pada hari ini, yaitu tentang organ vegetatif. Sedangkan organ generatifnya bisa kita pelajari nanti atau pada pertemuan selanjutnya. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan, kira-kira ada anak-anak kami yang tahu apa itu organ vegetatif? Nah, belum tahu. Baik, tahu, Ibu. Karena tidak ada yang tahu, Ibu mencoba untuk menjelaskannya. Organ vegetatif itu merupakan bagian-bagian tumbuhan yang digunakan untuk mendukung pertumbuhan. Nah, itulah anak-anak, apa itu organ vegetatif. Nah, sebelum masuk kita pada poin-poin materinya, terlebih dahulu, nah, Ibu mau menunjukkan ini tumbuhan. Saya tanya kepada anak-anak semua, sudah melihat tumbuhan yang Ibu tunjukkan? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tumbuhan ini yang kita pelajari pada hari ini. Kita mulai dari ini ada akar, batang, dan apa? Daun, Bu. Daun, Bu. Kita mulai daripada akar. Nah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air,
warnanya tidak hijau, keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Itu dia. Terusnya pada struktur fungsi akar ini terbagi dua. Ada akar serabut dan akar tunggang. 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 Semua pintar-pintar ya. Nah, perbedaan kita lihat kalau ini. Sedangkan tumbuhan atau akar tunggang itu bisa kita lihat perbedaannya itu seperti tumbuhan monokotil seperti mangga, wortel, kacang hijau, dan lain sebagainya. Mungkin dalam contoh akar tunggang ini, misalnya kita bisa melihat contohnya tadi seperti wortel. Nah, itu merupakan akar tunggang. Oke, selanjutnya masuk kita pada ini dia anak-anak. Fungsi daripada akar serabut dan akar tunggang. Di sini kita tahu bagaimana fungsinya akar serabut itu dan akar tunggang. Di sini kalau akar serabut dia itu dapat memperkokoh tanaman itu sendiri. Nah, kalau fungsi akar tunggang yaitu yang menyerap unsur hara yang ada di bawah tanah. Nah, ini fungsinya anak-anak ya, dan perbedaan fungsinya ini bisa kita bedakan di sini. Nah, seterusnya di sini ada macam-macam akar serabut. Nah, ini akar serabutnya itu seperti benang, tambang, akar serabutnya. Nah, seterusnya masuk kita pada batang. Setelah akar tadi masuk pada batang. Di sini ada beberapa jenis batang. Ada batangnya, jenis batangnya ini ada batang basah. Batang basah itu bisa kita ambil contoh seperti bayam. Nah, ini contohnya anak-anakku yang namanya batang basah itu seperti bayam ini. Sudah lihat? Sudah, Ibu. Nah, juga batang rumput, batang mendong, ini salah ketikan itu batang mendong ya, dan batang berkayu. Nah, contoh daripada batang berkayu ini sudah Ibu ambil, sudah Ibu bawa, biar lebih jelas kepada anak-anak semua. Ini yang namanya batang berkayu. Nah, ini di bawah fungsi-fungsi daripada batang ini. Salah satunya anak-anak untuk mendukung bagian tumbuhan lain seperti daun, bunga, dan buah. Seterusnya masuk kita pada daun. Nah, tentu kan kita tahu itu bagaimana ciri-ciri daripada daun. Nah, ini yang namanya daun anak-anak ya. Tahu kan? Mungkin di lingkungan sekolah kita ini banyak tumbuhan. Jadi kita ambil salah satu, ini adalah daun. Nah, fungsi daripada daun itu yaitu sebagai alat bantu reproduksi vegetatif. Nah, yang kedua sebagai alat pernapasan proses mutasi. Yang seterusnya struktur daun yaitu satu pelepah daun. Nah, pelepah daun itu ini dia pelepah daun. Yang kedua adalah tangkai daun. Tadi ada tangkai daunnya ya. Ini dia tangkai daunnya. Dan selanjutnya adalah helai daun. Ini dia helai daunnya. Bisa lihat anak-anak? Bisa, Ibu. Nah, yang selanjutnya kita masuk mempelajari yaitu jenis daun. Apa-apa saja jenis daun. Nah, di sini kita mencoba mempelajari daun melengkung. Nah, daun melengkung itu contohnya seperti pernah melihat genjer anak-anak? Belum. Itu tumbuhan genjer itu adalah contoh daripada daun melengkung. Kalau daun menyirip itu contohnya pernah melihat pohon durian? Daripada pohon durian itu tergolong daun menyirip.
Dan yang seterusnya daun berduri, daun sejajar. Nah, daun sejajar ini seperti tebu. Pernah makan tebu anak-anak? Pernah Ibu. Nah, Ibu adalah daun sejajar. Dan yang terakhir adalah daun menjari. Nah, bisa kita lihat daun menjari itu seperti daun pepaya dan daun singkong. Nah, ini sudah saya ambil biar lebih jelas. Ini adalah daun menjari. Contoh daripada daun menjari yaitu daun singkong. Singkong. Selanjutnya, nanti ada LKPD atau berupa yang bisa anak-anak isikan nanti. Dan sebelumnya dulu minggu lalu sudah saya pesan untuk membawakan alat dan bahan. Dan saya sudah membagikan kelompok juga. Bagaimana? Sudah dibawa semua alat dan Sudah, bahannya? Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Nah, Ibu mencoba mau menampilkan ini. Ini lembar kerja peserta didik yang anak-anak kami harus kerjakan nanti. Ini dia. Ibu bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Jadi nanti silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing dan melakukan kegiatan yang ada di LKPD ini. Nah, di sini tertera daripada gambar-gambar daripada tumbuhan ini di bawah. Nah, jadi berdasarkan tumbuhan yang ada di atas ini nanti kalian bisa merumuskan, membuat pertanyaan dan membuat jawaban sementara. Nah, yang selanjutnya ini di bawah. Nah, ini alat-alat dan bahannya yang telah kita sediakan yang sudah Ibu pesan minggu lalu. Jadi silakan kelompok 1 dan kelompok 2 mengerjakan dan setelah itu nanti akan ditampilkan. Nah, baik, sudah selesai, Bu. untuk kelompok pertama silakan maju ke depan. Sudah, Bu. Ya, baik. Untuk penampilan dari kelompok 1 sangat baik dan sangat bagus, sungguh luar biasa. Semua kelompok aktif dalam menjawab pertanyaan baik maupun untuk menguasai materi. Kelompok 2, silakan tampil ke depan. Sudah, Bu. Nah, baik. Demikian juga kelompok 2-nya sungguh luar biasa. Bersaing dengan kelompok 1 itu bersaing sehat. Bagus itu ya. Ditingkatkan lagi Ya. anak aktifan dalam kerja kelompoknya. Nah, ini pertanyaannya. Nah, baik. Sebelum saya mengakhiri materi kita pada pagi hari ini, anak-anak. Sebelumnya saya mau memberikan motivasi lebih semangat lagi belajar dan untuk mempelajari materi struktur dan fungsi tumbuhan ini untuk lebih dipelajari lagi. Ini tadi penampilan dari kelompok sudah sangat bagus, luar biasa. Dan sebelumnya dulu saya memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah untuk persiapan pertemuan selanjutnya. Silakan tulis ya anak-anak. Soal yang pertama itu tuliskan apa pengertian akar. Yang kedua, tuliskan perbedaan akar tunggang dan akar serabut. Nah, baik, mungkin demikian saja materi kita pada hari ini. Dan sebelum kita menutup, saya atau Ibu minta lagi untuk penutupnya berdoa. Saya minta kepada Ibu atau kepada anak kami, Jublin. Silakan untuk Teman-teman semua, Ibu Guru, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. baik, terima kasih doanya. Semua kita sehat selalu dan bisa bertemu di minggu depan. Dan untuk materi selanjutnya untuk dipersiapkan di rumah, yaitu kita masuk pada masih materi struktur dan fungsi tumbuhan, yaitu tentang struktur dan fungsi daripada jaringan tumbuhan. Nah, demikian saja anak-anak ya. Ibu mau berpesan sebelum menutup ini, jangan malas untuk belajar, Ya, Ibu. karena ilmu itu adalah harta, di mana yang bisa kita bawa dimanapun kita pergi dan kita gunakan. Demikian saja untuk hari ini. Silakan tenang, tunggu les berikutnya. Demikian, selamat pagi. Selamat pagi, Ya, Ibu. Ibu. Selamat pagi, Ibu.